الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Azmi Alfi Sahar, Masya Allah ya. Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan bahas tema kita yang kedua, berhusnuzon pada kebaikan orang ya. Ini memang bukan hal yang mudah ya. Kita kadang-kadang banyakkan suuzonnya daripada husnuzonnya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Fahmi Salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Cahaya Hati yang hadir di Masjid Bimantara pada kesempatan siang hari ini, dan juga seluruh pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu ketetapan di dalam agama kita. Ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa tanda baiknya ibadah seseorang itu ada satu cirinya. Kalau benar kita ibadah kita kepada Allah itu benar-benar baik, benar-benar memberikan manfaat dan diterima oleh Allah, ibadah itu akan nampak pada akhlak keseharian kita. Salah satu tanda yang paling besar dari hadirnya ibadah yang baik diterima oleh Allah itu adalah kita memiliki sikap husnuzon, bersangka baik kepada saudara-saudara kita yang muslim, insya Allah. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan tadi, sebagaimana sudah dibaca oleh qori kita dengan suaranya yang merdu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari diri kalian itu prasangka buruk yang banyak. Lah terus apa? Ada yang mengatakan, lah kalau begitu boleh dong Pak Ustadz, sangka buruk yang sedikit. Enggak. Karena kebanyakan orang itu memang buruk sangkanya banyak. Makanya yang dilarang banyak berburuk. Apa berarti yang sedikit boleh? Enggak juga, enggak boleh tetap.
baik banyak ataupun sedikit, kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Makanya ayat yang tadi dibaca itu luar biasa. Allah sampai menyebut 3 langkah supaya kita memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama orang Islam. 1, jauhi buruk sangka. Terus bagaimana kalau udah terjadi buruk sangkanya? Hah? Ya kan, biasanya kan kita ini kalau ada larangan suka dilanggar. Betul? Ya enggak? Ada kata orang di Indonesia ini, orang semakin dilarang itu semakin potensi melanggarnya besar. Benar apa benar? Iya. Biasanya kalau dilarang untuk suudzon, ya justru kita banyak Nah, kalau beneran terjadi bagaimana Bang Ali? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu. Ini langkah yang kedua nih. Setelah ada larangan jangan suudzon, kalau benar terjadi suudzon berburuk sangka kepada orang, maka Allah titahkan kepada kita, oke, kamu sudah suudzon, tetapi tolong jangan cari-cari korek-korek kesalahan orang sebagai langkah berikut kamu untuk membuktikan suudzon kamu. Paham apa enggak? Paham enggak? Biasanya kalau kita suudzon, nih ya, kalau kita udah buruk sangka nih, kita pengen buktiin. Bener apa kagak ini? Nah, dikuntit, dia datang ke rumahnya, dia kepoin Instagramnya, betul? Dia lihat Twitternya, kira-kira ada yang bisa dibully nggak nih Bang Ali? Nah, ada yang bisa dikerjain nggak nih? Ada kelemahan apa nih? Video-video YouTube saya ntar dicari-cari. Ada nggak bisa dipotong-potong nih buat dihajar, betul? Itu namanya tajassus. Makanya yang kedua, jangan kamu mencari-cari mengorek-ngorek kesalahan orang. Sebab mengorek kesalahan orang itu adalah langkah kedua setelah kita buruk sangka kepada orang lain. Oke, yang ketiga, setelah ibu dilarang suudzon, setelah itu ibu dilarang untuk mengorek kesalahan orang lain, biasanya yang terjadi apa? Biasanya kalau sudah terbukti nih, oh benar nih si Anu, si Fulan, ya sudah melakukan keburukan, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, udah ada buktinya nih, udah kita korek-korek cari dalilnya, kesalahan-kesalahannya, maka Allah perintahkan kita untuk menutup aib saudara kita dengan adanya larangan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu suka ghibah. Suka apa? Ghibah. Kalau suka ghibah biasanya kalau orang Betawi bilang apa? Merepet. Ini orang mana ini? Ibu-ibu di sini orang Subang, paham merepet? Kagak paham ya? Ya udah pahamin aja sekarang. Merepet itu biasanya ini suka ngomong. Ya, ke tetangga ngomong, ke saudara ngomong, ya, ke temen alumni SMP, SMA ada grup WA diomongin orang. Dia kemarin utang sama saya belum bayar. Terus aja begitu. Si Anu jilbabnya kurang panjang. Si Anu pakaiannya begini-begini. Ya, akhlaknya diomongin terus. Nah, ini nggak boleh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aib saudara kita. Coba bayangkan. Ini 3 langkah ya untuk melindungi harkat dan martabat seorang muslim sampai Allah berikan 3 macam larangan itu di dalam satu ayat. Luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang Islam masih suka suudzon kepada saudara muslimnya, apalagi kemudian dia meningkat lagi dosanya, tambah dosanya dengan apa? Tajassus, cari-cari ngorek-ngorek kesalahan orang. Tambah lagi meningkat dosanya dengan apa? Menghibah. Na'udzubillah min zalik. Ini harus kita jauhi. Maka itu Nabi SAW berpesan, iyyakum wazzan. Wahai umat Islam, wahai umat Rasulullah, jauhilah berprasangka buruk. Fa inna zanna akdzabul hadis. Karena prasangka buruk itu adalah
seburuk-buruk dan perkataan yang paling dusta. Ya, maka itu kita harus jauhi su'uzon kepada sesama. Nah terus bagaimana? Kalau misalnya ada dari saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita yang mengundang rasa curiga. Gimana caranya kita jauhi su'uzon? Tahu? Satu, ya, kita harus mencarikan uzur untuk beliau. Apa itu uzur? Kita cariin alasan yang baik. Oh barangkali si fulan begini. Misalnya ada yang janji sama kita. Besok kita janji ketemuan ya. Di restoran anu jam sekian misalnya. Kita datang. Ditunggu kagak datang. Ini orang yang janji. Nah kira-kira ibu suuzon apa kagak nih? Suuzon apa kagak? Suuzon. Cara menghindari suuzonnya kita harus mencari ya berbaik sangka. Oh jangan-jangan dia macet. Belum sampai. Jangan-jangan ban motornya bocor. Jangan-jangan dia nggak boleh sama suaminya keluar rumah, iya kan? Jangan-jangan dia ada urusan mendadak nganterin orang tuanya pergi ke rumah sakit. Jangan-jangan tiba-tiba anaknya ada keperluan dia perlu antar anaknya. Itu kita harus cari. Kalau ada 100 alasan untuk kita carikan uzur buat saudara kita agar kita jauh dari sifat su'uzon, maka berikanlah 99 alasan buat kebaikan orang yang kita akan su'uzoni itu. Satu baru terakhir, oh emang dia bohong. Terakhir itu terakhir. 100 yang ke 100 insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu penting buat kita untuk belajar husnuzon. Karena orang kalau su'uzon itu bawaannya capek. Betul? Capek hati, capek badan, betul? Capek tulis, nih nulis nih. Nih di grup-grup, ya di media sosial. Ngomongin orang aja. Dari pagi sampai mau tidur. Ya enggak? Isinya gosipin orang. Isinya jelek-jelekin orang. Na'udzubillah min. Kira-kira yang begini sehat apa kagak? Kagak sehat. Ya, matanya cepat kunang-kunang. Hatinya kotor. Ya, nanti kalau dia belum selesai nih suuzonnya, ya, itu kencing sampai ditahan-tahan. Jadinya apa? Kencing batu ente. Na'udzubillah min zalik. Saking demennya dia itu ghibah suuzon, ya, sampai dia tahan-tahan lapar, dia kagak makan, dia kagak minum. Kenapa? Ini belum beres nih. Ini gue mesti bully terus ini. Hajar terus. Akhirnya apa? Kena mah. Ya, mahnya mah akut. Na'udzubillah min zalik. Jadi semua perbuatan yang dilarang Allah itu dampaknya buruk buat kita. Hati kita jadi kotor, betul? Ya, kepala kita sakit, puyeng mikirin orang. Iya Pak ya? Badan kita juga lelah, na'udzubillah min. Maka untuk menyehatkan hati dan badan kita, maka bersikaplah yang positif. Bagaimana bersikap positif? Yaitu dengan berbaik sangka kepada orang lain. Apalagi ada syaratnya ulama. Ya, ulama mensyaratkan ada 3. Ya, nggak boleh kita suuzon. Ya, boleh suuzon kalau sudah tidak memenuhi 3 syarat ini. Ya, kalau masih ada syarat ini kita nggak boleh suuzon. Pertama, orang yang disuuzonin ini orang Islam. Yang kedua orang baik-baik, orang soleh. Haram kita suuzon kepada orang Islam dan orang yang baik-baik. Na'udzubillah min zalik. Maka itu kita harus jaga hati kita insya Allah. Kalau jaga hati insya Allah kita sehat badan. Ibadah kita juga jadi enak. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka itu jamaah semua yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum muslimin bukan hanya hubungan kita husnuzon ini kita jauhi dari hubungan personal antar tetangga, antar kerabat, antar saudara, tapi juga harus kita jauhi dalam konteks hubungan dengan seluruh umat Islam.
ormas Islam, kelompok Islam, jauhi suudzon, jauhi tajassus, jauhi ghibah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya suudzon dan husnuzon ini adalah merupakan bagian dari hati ya. Nah, kalau misalnya kita sudah ada penyakit di dalam hati kita, maka kita akan sangat susah untuk sehat badan kitanya. Baik, terima kasih guruku ilmunya dan kita akan lanjutkan. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita, besarnya pahala di balik ujian. Wah, ini akan ada konteksnya dengan sabar ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Irfan Zidni. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai seorang muslim yang beriman, pasti ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan keduanya, Rasulullah SAW telah memberikan arahan agar umatnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Salah satu contohnya adalah pilar peradaban Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha. Apabila anak cucu Adam telah mati, terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut merupakan pilar dari peradaban Islam yang harus dimaksimalkan, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya yang cakap, terampil, beriman, dan bertakwa. Dan berikut informasi yang telah terangkum untuk 3 wasiat Rasulullah SAW berkaitan dengan peradaban Islam. Wasiat pertama, perkuatan basis ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah bagian integral dari muamalat yang berhubungan erat dengan aspek akidah, ibadah, maupun akhlak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat yang memiliki etos kerja tinggi dalam bisnis perdagangan, baik lokal maupun internasional. Islam pun tidak melarang umatnya untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya. Perintah melakukan sodakoh meniscayakan umat untuk memiliki basis ekonomi yang kuat, menjadi pelaku usaha yang sukses, dan bermanfaat juga membantu kita dalam perjuangan umat Islam guna menegakkan agama Allah. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan atau akliyah dan nakliyah. Problem terbesar yang sedang dihadapi umat Islam saat ini adalah minimnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dibarengi dengan dasar spiritualitas iman serta takwa. Hal inilah yang menjadi konsep dari ilmun yuntafa'u bihi. Kurangnya hal ini dalam tubuh umat Islam bisa berakibat pada bencana yang sangat besar. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat pun menjadi salah satu dari 3 amalan manusia yang akan terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Wasiat ketiga Rasulullah SAW untuk peradaban Islam adalah sumber daya manusia yang cakap dan terampil, beriman serta bertakwa. Sejak kehadirannya, Islam telah menekankan dan mencontohkan pendidikan karakter melalui pribadi Rasulullah SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya sahabat tentang keluhuran akhlak Rasul, ia pun menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran," bahwa akhlak dan karakter Rasul tergambar dan terangkum dalam Al-Quran. Di era globalisasi saat ini, orang tua sering abai dan kurang peka dalam mendidik anak-anaknya, di mana perilaku dan moral anak saat ini berada di ambang titik mengkhawatirkan. Nilai sopan santun, tata krama, dan akhlak sedikit demi sedikit menghilang. Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian khusus, di mana generasi solih dan solihah menjadi bagian penting dalam upaya membangun peradaban Islam unggul yang maju atau khairu ummah. Itu tadi informasi tentang 3 wasiat peradaban Islam yang disampaikan Rasulullah agar kita menjadi umat berintegritas muslim sebagai upaya membangun peradaban Islam.